سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jamaah salat Isya rahimani rahimakumullah. Kepada Allah tentunya senantiasa kita memuji. Kepada Allah tentunya senantiasa kita menghambakan diri. Kepada Allah tentunya senantiasa kita penuh harap. Senantiasa mengharapkan hidayah dan petunjuknya. Sehingga pada malam hari ini, pada saat ini kita bermujahadah merenungi ayat-ayat Allah SWT untuk menjadi spirit sekaligus menjadi motivasi kepada kita, sehingga iman, amal kita senantiasa meningkat. Khusus untuk malam ini kita fokus kepada menjaga, memelihara kefitrahan kita. Setelah kita ditraining selama 1 bulan Ramadan, maka seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu mengantarkan kita menjadi menjaga dan memelihara kefitrahan kita. Selalu rindu, selalu ingin jumpa, selalu ingin berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Asy-Syams, Allah mengingatkan kita semua bahwa wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, demi penciptaan manusia dengan kesempurnaannya secara fisik dan psikis, sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan kepada diri setiap manusia 2 potensi besar menjadi kecenderungan manusia, yaitu sifat fujur dan sifat wataqwaha. Jadi kita manusia ini yang dicipta oleh Allah dengan segala kesempurnaan penciptaannya, maka Allah mengilhamkan 2 kecenderungan manusia. Punya potensi untuk menjadi orang yang jahat dan punya potensi untuk menjadi orang yang baik atau wataqwaha. Maka pada kesempatan yang baik saya mencoba mengambil satu istilah dalam kutipan hadis. Ada 5 M
menjadi kata kunci selamat dunia dan akhirat. Ya. M yang pertama yaitu muahadah. M yang kedua adalah mujahadah. Kemudian M yang ketiga adalah muraqabah. Kemudian M yang keempat muhasabah. Kemudian M yang kelima muaqabah. M yang pertama itu lebih kepada konotasinya mengingatkan manusia bahwa kita ini punya perjanjian kontrak dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mujahadah, itu agak umum dan populer. Ya, termasuk pengajian kita lakukan ini adalah dalam bingkai mujahadah. Ya. Kemudian sholat berjamaah di masjid itu juga dalam bingkai mujahadah kita. Ya. Kita datang lelah, kita tahu persis bekerja sudah 1 hari, tapi kita ingin bermujahadah. Yang ketiga adalah muraqabah. Ini menjadi titik penting untuk difahami dan kita pelajari bersama, insyaallah. Yaitu selalu merasa posisinya diawasi dan dimonitor oleh Allah. Masya Allah. Kita rinci, mudah-mudahan waktu yang tersedia kisaran 20 menit atau 25 menit. Kemudian muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya ada peningkatan, ada kemajuan insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah muaqabah, yaitu kalau kita berbuat salah, cepat-cepat menyadari bahwa kita salah, sportif. Seperti Nabi Adam begitu melanggar larangan, cepat beliaunya bertobat. Inilah yang menjadi pokok tema kita, 5M menjadi kata kunci selamat dunia dan akhirat, insyaallah. Pertama, alhamdulillah. Menarik untuk kita simak bersama, belajar bersama-sama, insyaallah. Sadar sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya 40 hari yang pertama itu disebut adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfah. Pertama itu posisinya adalah air. Jadi 40 hari yang pertama dalam kandungan ibu itu disebut air. Ya, lebih gampang gamblangnya adalah air mani. 40 hari berikutnya itu disebut alaqah, yaitu darah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu adalah mudghah, yaitu daging. Jadi genap 120 hari atau gampangnya 4 bulan. Di sana Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Genap 120 hari Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Kita lihat dalam surah Sajadah, surah ke-32 ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Tsumma, kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya, yaitu meniupkannya roh. Nah, setelah itu, di saat itu juga diambil persaksian atau janji. Posisi itu oleh ulama tafsir sepakat bahwa di saat ditiupkannya roh, di situ diambil ikatan perjanjian dengan Allah. Dengan surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172. Potongan ayat, alastu bi rabbikum. Allah mengemukakan pertanyaan kepada roh kita masih dalam kandungan umur 120 hari. Semua yang lolos di muka bumi ini, manusia yang lolos di muka bumi ini, semuanya menjawab qalu. Mereka berkata, bala, benar, betul, bujur, Masya Allah. Baik itu non-muslim, apalagi orang Islam, semua yang lolos di muka bumi ini mengatakan
siap mentaati aturan-aturan Allah. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam, sebenarnya bukan masuk agama baru, kembali kepada agama aslinya, fitrahnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, dikuatkan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu au yuhawidanihi au yumajjisani au yunassirani. Kullu, semuanya atau tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, nanti kedua orang tuanya mau dibentuk apa anak kita kecenderungannya. Au yumajjisani au yunassiranihi. Ya, termasuk lingkungan yang dominan waktu itu dua agama besar, Majusi dan Nasrani. Maka disebut dalam hadis ini. Masya Allah. Jadi manusia, makanya dalam Islam tidak mengenal anak haram. Ya, dia kondisinya fitrah. Yang melakukan perbuatan kotor itu ibu dan bapaknya, karena dia melakukan dengan cara tidak melakukan pernikahan. Anak tidak tahu menahu, Masya Allah, dengan proses yang ada tadi. Masya Allah, luar biasa. Sehingga muahadah M yang pertama ini mengingatkan manusia bahwa semuanya manusia yang lolos di muka bumi mengambil ikatan persaksian dan janji, semuanya mengiyakan siap mentaati Allah. Andaikan waktu masih ditanya dalam kandungan mengatakan tidak, sudah meninggal memang dalam perut. Jadi tidak boleh ada yang lolos di muka bumi tidak mengakui eksistensi Allah. Kenapa fitrah ini harus dijaga dan dipelihara? Makanya itu menjadi kefitrahan juga, Pak, kalau arus mudik setelah lebaran itu dengan harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ada teman saya itu dari Berau, itu kalau untuk menuju ke kampungnya 3 kali naik pesawat dengan harga pesawat yang tidak normal hari ini. Kemarin saya dari Berau itu 1.800.000, 1 juta, sama-sama Kaltim, cuma ujung utara Kaltimnya. 2 juta, Masya Allah. Itu kalau sendirian masih bisa lah kita tutup mata. Tapi kalau rombongan 10 orang, ya kadang-kadang lah kepala ini tidak gatal tapi digaruk. Aduh, Masya Allah. Itu baru dari bandara ke bandara. Untuk apa? Supaya betul-betul kefitrahan manusia ingin jumpa kepada orang tuanya atau orang yang pernah memeliharanya. Padahal orang tua itu kan terbatas memeliharanya. Tapi ingin jumpa. Kalau jumpa itu juga tidak ada hal-hal yang istimewa. Paling nyapa, saling menanya, sudah berapa anakmu? Itu saja. Tapi mau mengeluarkan biaya sampai 3 kali naik sambung pesawat. Transit di Balikpapan, transit di Jakarta. Baru kemana-mana. Dengan biaya itu apa? Untuk mewujudkan dan membuktikan fitrahnya. Ingin jumpa kepada orang yang pernah berjasa kepada dirinya. Nah, yang ingin kita kuatkan di sini adalah kenapa kefitrahan kita itu harus dijaga. Karena inilah yang selalu ingin jumpa, selalu ingin ketemu, selalu rindu ingin jumpa dengan Allah, zikir kepada Allah. Maka terakhir orang yang selalu zikir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah kesimpulannya melihat tidak ada ternyata yang engkau ciptakan di muka bumi ini yang batil, yang sia-sia. Masya Allah. Jadi ini muahadah ini adalah mengajak kepada manusia, mengingatkan kepada manusia supaya sadar bahwa kita ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan, ulama juga menghubungkan ayat ini. Kenapa di surah Ar-Rahman sebagai sindiran dan peringatan? Ya, diulang sampai kalimat yang sama 31 kali. Berarti ada apa-apa di dalamnya. Kalau peringatan biasa paling mentoknya 3 kali. Ini sampai 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada apa? Di satu surah diulang sampai 31 kali. Ternyata memang, Masya Allah, banyak manusia memang betul-betul mendustakan perjanjiannya dengan Allah.
ketaatannya kepada Allah mendustakan nikmat-nikmat Allah. Masya Allah. Nikmat Allah terbesar itu kan adalah nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat Islam. Masya Allah. Dan orang-orang terdahulu sudah ada contohnya mendapatkan nikmat. Itu yang pertama. Sebenarnya 5M ini tadi itu 5 kali pertemuan. Cuma kita kemas dalam 1 kali pertemuan karena dia satu paket. Kalau ini memang betul-betul bisa kita perjuangkan, memang dijamin selamat dunia akhirat, insya Allah. Jadi tadi muahadah, yaitu mengingatkan kontrak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mujahadah. M yang kedua, mujahadah. Lebih gampangnya mujahadah ini saya angkat satu kasuistik menarik dalam sejarah, yaitu ketika Ismail putra Nabi Ibrahim melalui bundanya Siti Hajar, Masya Allah luar biasa, di tengah-tengah tempat yang tandus tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, belum ada toko sembako di situ, boro-boro Indomaret, boro-boro Alfamidi. Kalau di Marangkayu ada namanya Ambomaret, sebelahnya kantor camat itu. Bosan mungkin Indomaret, ya coba-coba Ambomaret. Persis di depan kantor camat di Marangkayu, Masya Allah. Dan akhir bulan ini saya di sana, pertemuan ibu-ibu sekecamatan Marangkayu. Alhamdulillah. Saya iakan tadi karena dia mohon tanggal 29, Senin tanggal 29 bulan Mei. Baik. Bagaimana persisnya? Insya Allah Siti Hajar sebagai manusia biasa ditinggal sama suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita mengambil makna yang lebih praktis dan simple, gamblang sejarah ini, kata-kata mujahadah. Begitu lahir Ismail dalam kondisi Siti Hajar sudah umurnya sudah relatif sangat tua, maka air asinya sudah tidak ada. Maka lahirlah Ismail butuh asupan minuman, sementara Siti Hajar dalam kondisi itu tidak punya air asih. Sehingga menangislah sang bayi karena kehausan sampai biru-biru bibirnya. Kemudian seorang ibu yang betul-betul ibu pejuang, energik, dan bukan tipe ibu-ibu yang cengeng. Nah, maka beliau bangkit. Pada keumuman ilmu medis, orang yang baru melahirkan itu jangan banyak gerak. Dukung kampung juga begitu. Semuanya yang baru melahirkan jangan banyak gerak. Tidak terjadi kepada Siti Hajar. Justru beliau harus bangkit karena tuntutan anaknya bermujahadalah, naik ke Bukit Safa, Marwah 7 kali. Dan tidak sama dengan sekarang. Sekarang sudah diratakan. Dulu masih saya rasakan tahun berapa naik haji itu. Ya Allah, masih mendaki. Seorang ibu yang baru melahirkan 7 kali. Kalau kemanusiaan kan mungkin kita berkata, coba sekali aja Pang naiknya ke Bukit Safa, Marwah. Nah, tapi karena Allah ingin melihat ini mujahadahnya Siti Hajar, Bunda Siti Hajar ini, Masya Allah, 7 kali pulang balik. Semoga di sana sambil beliau berdoa di Bukit Safa, Marwah, Masya Allah. Dan sudah mulai agak lelah. Namanya orang baru melahirkan, kondisinya kita tahu persis. Slow jalannya. Sang bayi Ismail kehausan menjadi-jadi nangisnya. Maka dianjurkan berlari-lari kecil. Sekarang ditandai dengan lampu hijau, dari tiang ke tiang ada lampu hijau berikutnya. Tiba kita sampai di waktu sa'i itu, maka kita harus berlari-lari kecil atau jalannya agak dipercepat karena sang bayi menangis. Di luar perhitungan manusia, itulah yang disebut buahnya mujahadah. Di tumitnya sang bayi Ismail digesek-gesekkan di batu. Masya Allah, terjadi kemukjizatan luar biasa. Terpancarlah air Zam-Zam, dan air Zam-Zam tidak kering sampai dunia kiamat. Bukan saja memenuhi kebutuhannya Ismail, Siti Hajar dan keluarganya, tapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Masya Allah, itu menggunakan air Zam-Zam, dan tokohnya di mana-mana berdiri, dan di situ selalu disiapkan air Zam-Zam. Dan ini adalah air mukjizat. Nah, buah daripada yang kita tangkap di sini adalah mujahadahnya tadi, yaitu berlari-lari, sa'i
naik ke Bukit Safa Marwah. Nah, kita juga datang duduk-duduk, mestinya kan istirahat ini Pak. Ya, udah lelah sudah seharian. Tapi justru yang dinilai oleh Allah itu kesungguhan kita, insya Allah. Bukan ceramah yang disampaikan, bukan hasil akhir yang dinilai oleh Allah, tapi sejauh mana kesungguhan kita pertontonkan di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, yaitu muraqabah. Nah, kita kutip potongan ayat tentang muraqabah, yaitu karena sudah masuk waktu yang saya perkirakan tadi, insya Allah. Yang ketiga adalah muraqabah. Potongan ayat yang menyentuh tentang ini, berkaitan dengan ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um. Ya, sampai di situ. Wah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kita yakini, kita percaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengurusi makhluk yang ada, termasuk menjaga fenomena alam seperti matahari dan bumi. Kemarin saya khutbah gerhana di Berau pada hari Kamis itu, alhamdulillah luar biasa Pak. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya matahari dan jaraknya bumi kalau tidak dijaga oleh Allah, bergeser saja dari peredaran yang ada, mendekat begini, itu gosong semuanya isinya bumi ini, menjadi debu. Atau sebaliknya, agak renggang sedikit, atau nyasar gitu ya. Nah, tidak di luar penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka membeku semua, lebih keras daripada es batu atau batu es. Jadi ukuran yang ada ini itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah. Dan Allah yang mengurusi makhluk hidup ini, dan tidak pernah Allah itu ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah ngantuk. Wala naum, dan tidak pernah tidur. Nah, kalau ini tertanam di dalam diri kita, insya Allah kesendirian. Nah, makanya kaitannya dengan puasa kemarin erat sekali. Kita di kamar, bisa dikunci dari dalam kamar, ada air minuman macam-macam, ada snack-snack, bisa kita makan tanpa ada yang melihat, tapi kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka iman yang menjadi betul-betul tolak ukur syarat untuk berpuasa. Masya Allah. 3 ini saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ayat yang saya baca di awal tadi dalam surah Syams, surah ke-91 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang penciptaan manusia dengan kesempurnaannya, dan Allah betul-betul Masya Allah mengilhamkan 2 kecenderungan tadi. Siapa yang dominan, itulah yang mempengaruhi. Tidak mungkin mau menyatu itu Pak, sifat bujur dengan sifat takwa. Kalau yang dominan, karena dibantu dengan Allah di bulan Ramadan kemarin, yang dominan adalah sifat takwa, maka tersingkirlah sifat-sifat kejahatan, potensi kejahatan yang ada pada diri kita, itu tersingkir jauh karena dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan di surah As-Sajdah sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan, summa sawwahu wa nafaha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal afida qalilan ma tashkurun. Indah sekali. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan malaikat meniupkan roh, kemudian mengambil perjanjian alastu birabbikum, kemudian Allah menyambung ayatnya, wa ja'ala, wa dan ja'ala, aku jadikan as-sam'a, fungsi pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, hati dan fikir. Tapi manusia qalilan ma tashkurun. Hubungan ayat yang dibahas pertama tadi, yaitu muahadah, bahwa supaya manusia tidak ada alasan nanti setelah ditanya di hari kemudian, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak tahu itu, tidak pernah aku dengar. Saya kasih kamu pendengaran. Saya tidak pernah melihat itu orang sholat. Kamu saya lihat instrumen penglihatan. Kamu tidak berpikir. Nah, ditantang di ayat ini di surah Al-Araf tadi 172.
supaya tidak menjadi orang-orang yang lalai. Nah, makanya Firaun itu Pak diabadikan. Firaun itu aslinya adalah fitrah, tapi lama dia lalai, Masya Allah, dilupakan oleh Allah SWT. Nanti menjelang mau dicabut nyawanya, baru dia kembali kepada fitrahnya, mengakui eksistensi Allah, tapi tidak ada gunanya lagi bagi Firaun. Masya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, justru penyesalanmu, kesadaranmu tidak bermanfaat lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, karena di ujung-ujung akhir kembali kepada fitrah. Insya Allah. Demikian, mohon maaf yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi motivasi buat diri saya dan menjadi motivasi buat kita semua supaya betul-betul kita jaga kefitrahan, selalu rindu, selalu ingin jumpa, selalu ingin kita berzikir dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta dengan ibadah-ibadah yang sudah kita ditentukan oleh Allah, yaitu zikir yang sudah diatur, kemudian ibadah yang sudah diatur, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. سبيل الدموع سبيل